Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video presentasi saya. Saya Cindy Aulia, saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tugas video makalah saya dengan topik yang tidak hanya penting secara hukum, tetapi juga menyentuh kehidupan banyak orang, yaitu etika profesi polisi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Peran polisi sebagai penegak hukum penting dalam menangani KDRT yang melibatkan kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi. KDRT sering dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penanganannya berdasarkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan pendekatan diskresi kepolisian. Polisi diharapkan menjalankan tugas sesuai tribrata dan catur prasetya yang berdasarkan Pancasila untuk menjaga keadilan dalam keluarga dan masyarakat. Pun rumusan masalah yang pertama, bagaimana peran etika profesi polisi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh polisi dalam menerapkan etika profesi saat menangani kasus KDRT. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh penerapan kode etik kepolisian terhadap keberhasilan penyelesaian kasus KDRT di Indonesia. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui peran etika profesi polisi dalam penyelesaian kasus KDRT, dan yang kedua, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi polisi dalam menangani kasus KDRT dengan mempertimbangkan etika profesi. Peraturan Kapolri atau etika kepribadian. Etika profesi kepolisian berlandaskan tribrata dan Pancasila, mencerminkan integritas anggota Polri sebagai penegak hukum yang profesional dan bermoral. Etika ini meliputi aspek kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian membangun kapasitas menghadapi tantangan sosial dan meraih kepercayaan publik. Polisi profesional harus jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, peduli, humoris, serta menghormati norma agama, budaya, dan hukum, menjaga keharmonisan pribadi, masyarakat, dan negara dengan niat tulus. Peranan kepolisian. Polisi dipandang sebagai pemecah masalah kejahatan dan pelayanan publik, tetapi perannya mencakup menjaga keamanan, ketertiban sosial, dan mencegah konflik. Melalui penegakan hukum, polisi melindungi masyarakat dan memengaruhi stabilitas nasional. Keberhasilan polisi tergantung pada dukungan masyarakat, menjadikan hubungan timbal balik sebagai kunci mencapai keamanan bersama. Peran polisi dalam pembangunan dan pertahanan negara tergantung pada tugas, fungsi, dan kemampuan mereka melibatkan masyarakat. Kode etik polisi. Organisasi kepolisian mengutamakan etika sebagai pedoman perilaku, disiplin, dan profesionalisme demi kepentingan masyarakat. Berdasarkan pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, anggota Polri harus berintegritas, mengabdi sebagai alat negara, dan memahami hak serta kewajiban warga. Kode etik Polri bertujuan membangun kepercayaan, kebanggaan, kemitraan masyarakat. Namun, budaya patriarki dalam kepolisian kerap memicu viktim, terutama dalam kasus kekerasan rumah tangga, menunjukkan perlunya pembenahan persepsi. KDRT, kekerasan adalah tindakan yang agresif, baik fisik, verbal, atau emosional yang menggunakan kekuatan terhadap orang lain. KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencangkup penderitaan fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran dalam keluarga, dengan perempuan sering menjadi korban. Penyebab meliputi faktor ekonomi, bias gender, dan peran domestik yang menempatkan perempuan sebagai subordinat. KDRT dampak serius sehingga upaya proaktif seperti edukasi dan kampanye perlu dilakukan. Di Inggris, kekerasan domestik mencangkup perilaku kontrol atau mengancam,
Sementara, hukum di Indonesia mencakup pelecehan terkait mahar, perlindungan komprehensif sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Penyelesaian tindak pidana KDRT melalui tindakan diskresi penyidik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur pidana KDRT dalam pasal 44 sampai 53 termasuk ancaman penjara atau denda dengan opsi penyelesaian damai melalui diskresi kepolisian. Proses pelaporan meliputi interogasi, pelaporan resmi, visum, penyelidikan, dan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian. Mediasi memungkinkan kesepakatan seperti permintaan maaf, janji perubahan, atau perceraian. Meskipun alternatif menjaga keharmonisan keluarga, mediasi penal belum diatur secara eksplisit dan dihadapi tantangan seperti korban tetap mengajukan perceraian. Pendekatan ini bertujuan memberikan solusi restoratif di jalur hukum formal, meminimkan stigma sosial dan menjaga keutuhan keluarga. Dasar hukum diskresi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT. Penyelesaian KDRT melalui mediasi penal belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, meskipun sering dilakukan melalui diskresi kepolisian berdasarkan Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan Surat Kapolri 2009. Praktiknya melibatkan musyawarah dengan pihak terkait. Dipandu penyidik sebagai mediator, namun tanpa aturan formal. Mediasi penal efisien karena cepat, murah, dan bermanfaat bagi pelaku serta korban, tetapi kurang memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlakukan peraturan normatif dalam Undang-Undang PKDRT untuk memastikan kepastian hukum, melindungi korban, menindak pelaku, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Akibat hukum mediasi penal dalam penyelesaian KDRT. Tindak pidana KDRT mencakup tindak pidana umum dan aduan yang dapat diselesaikan melalui peradilan atau mediasi, terutama untuk kasus kekerasan ringan. Di Polres Jabar, mediasi didorong sebagai alternatif dengan pendekatan kekeluargaan sesuai adat kota tunggal yang mengutamakan perdamaian. Jika mediasi berhasil dan korban mencabut laporan, penyidikan dihentikan berdasarkan pasal 75 KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pasal 44 sampai 49 mengatur saksi pidana untuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sesuai bentuk pelanggaran. Adapun kesimpulannya, etika profesi polisi sangat penting dalam menangani kasus KDRT, di mana polisi harus bertindak profesional, adil, dan humoris. Mediasi penal dapat mencegah proses hukum yang panjang dan memperbaiki hubungan keluarga melalui kesepakatan damai. Namun, penerapan mediasi harus memastikan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap korban tanpa tekanan. Polisi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi korban jika mediasi gagal atau pelaku mengulangi tindakannya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Audio Jungle.